Tambuk E1 E11716. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar probabilitas. Nah, adapun dari pengertiannya, kita bisa melihat bahwa probabilitas yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Nah, sementara kalau statistik itu ilmu matematika yang terdiri dari teori dan metode yang mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Nah, di sini statistika dia itu merupakan bahasa Latin modern yang awalnya itu negara. Nah, kemudian dengan perkembangannya yang dulunya itu mengumpulkan data, terus yang kedua itu menjadi pentabelan, terus yang ketiga itu menjadi visualisasi grafis, dan sekarang itu menjadi 3D. Nah, di mana di sini jadi awalnya itu mengumpulkan data itu jadi tiga, ada dengan mean, medium, dan modus. Nah, sebenarnya banyak unsur-unsur informasi yang bisa jadi dalam buat hipotesis kita dapat memprediksi statistik ilmu tentang data tersebut. Nah, untuk probabilitas, dia itu merupakan ilmu tentang upaya memerlukan beberapa persen sebenarnya kepastian suatu kejadian atau event yang akan terjadi. Nah, untuk di mana probabilitas dan statistika dia itu probabilitas itu memastikan berapa persen, nah sedangkan statistika dia itu merupakan pengumpulan data atau hipotesis atau tebakan. Nah, untuk contohnya, baik, di sini saya mengambil contoh itu uang koin. Nah, di mana uang koin di sini kemungkinan bisa menampilkan angka, bisa juga menampilkan gambar. Jadi ada kemungkinan. Nah, untuk selanjutnya di tersebut, ketika yang saya lempar itu yang muncul itu angka, maka kita bisa menuliskan rumusnya yaitu peluang di mana NA-nya itu sendiri merupakan banyak menghasilkan angka. Sementara untuk NS-nya dia itu berapa banyak yang dikeluarkan. Berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, untuk banyak yang menghasilkan angka itu 1, dan untuk banyak yang dikeluarkan itu 2. Jadi 1/2 hasilnya 0,5, dan kemungkinan terjadinya itu peluangnya itu 50% untuk ketika saya melemparkan uang koin. Nah, untuk contoh selanjutnya itu sendiri, di sini saya bisa mengambil untuk ukuran rumah. Contoh di sini ukuran, di sini uang. Nah, ketika ada rumah di sini itu dengan seharga 1 miliar, dan di sini terjadi juga rumah kecil yaitu 300 juta. Jadi ketika kita memprediksi harga rumah di sini itu kita bisa menggunakan statistika, di mana statistika itu sendiri dia itu merupakan data dari sini yang bisa kita lihat prediksi dengan berdasarkan hipotesis. Nah, untuk berapa persen sebenarnya kemungkinan terjadi dengan harga untuk rumah yang sedang, Nah, untuk diperkirakan itu bisa kita lihat dari data yang ada, sedangkan rumah yang kecil itu 300 juta, untuk rumah yang besar itu ukuran yang besar itu 1 miliar. Jadi kemungkinan untuk sedangnya itu, jadi untuk memprediksi data dari hipotesis itu kita bisa perkirakan bahwa untuk rumah yang sedang itu menghasilkan 700 juta. Nah, itulah contoh dari konsep dasar probabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu teorema Bayes, di mana untuk pengertian teorema Bayes yaitu menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya yang dibatasi 2 masalah. Nah, aturan dasarnya itu ada 2, kejadian saling meniadakan, itu 2 peristiwa atau lebih disebut meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa dapat terjadi pada saat bersamaan. Terus kejadian tidak saling meniadakan, itu 2 peristiwa disebut peristiwa tidak saling meniadakan
apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, untuk contoh soalnya itu sendiri, sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya itu terjamin dari adanya pemutusan paket data internet. Terdapat dua sumber layanan internet ISP yang digunakan ISPA dan ISPB untuk backupnya. Nah, bila koneksi internet ISPA ada, pada otomatis ISPB akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internet baik dari ISPA maupun ISPB. Jadi untuk kenyamanan pelanggan selama beberapa tahun kemarin, diketahui bahwa probabilitas terjadi koneksi internet itu menempati 0,1. Dengan kata lain, peluang warnet untuk menggunakan ISPA itu 0,9 dan peluang ISPB itu 0,1. Nah, peluang terjadinya ketidakstabilan pada koneksi ISPA dan ISPB masing-masing 0,2 dan 0,3. Nah, untuk pertanyaannya itu, berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan ISPA dan ISPB? Terus kedua, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapa probabilitas saat koneksi berasal ISP? Nah, berikut untuk penjelasannya. Baik, di sini di mana untuk contohnya itu di mana peluang A setelah terjadinya peluang B, maka peluang B setelah terjadinya peluang A dibagi peluang B. Ini untuk rumus dari teorema Bayes. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan? Nah, untuk ISPA-nya itu dan ISPB-nya. Nah, untuk pertanyaan kedua, bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapa probabilitas saat koneksi berasal dari ISP? Nah, untuk pertanyaan pertama tadi kita akan jawab untuk peluang terjadinya ketidakstabilan koneksi internet diketahui peluang B1 itu 0,9. Nah, peluang B2 itu 0,1. Peluang A iris B1 itu 0,2. Terus peluang A dan peluang B2 itu 0,3. Jadi B1 ini merupakan peristiwa ISPA. Terus untuk B2 itu peristiwa ISPB yang digunakan. Oke, kita langsung jawab. Nah, di mana peluang A yaitu peluang B1 dikali P peluang A iris B1 tambah P peluang B2 dikali PA iris B2, di mana nilainya PB1 itu 0,9, terus nilainya 0,2 peluang A, terus 0,2 iris 0,03 untuk peluang B2. Nah, hasilnya itu 0,21. Ini untuk jawaban pertama, itu peluang terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Nah, terus pertanyaan kedua, peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet. Nah, diketahuinya itu P B1 0,9, B1 B2 itu 0,1, P iris A B1 0,2, P iris A B2 itu 0,3. Nah, untuk pertanyaannya itu B1 peristiwa ISPA yang digunakan, terus P2 peristiwa ISPB yang digunakan. Nah, maka dengan menggunakan rumus
probabilitas bersyarat yaitu P B2 iris A, yaitu P B2A iris peluang A iris sama dengan P B2 iris A kali B2 iris P peluang A. Jadi hasilnya itu 0,03 iris 0,21, itu menghasilkan 0,143. Nah, itulah contoh dari teorema Bayes. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu materi Markov chain. Nah, adapun pengertiannya yaitu Markov chain adalah proses stokastik, yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahulunya. Nah, adapun fungsinya dari Markov chain yaitu sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Terus kedua, sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu mendatang secara matematis. Nah, adapun syarat-syaratnya, yang pertama itu jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem harus selalu 1. Terus yang kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk setiap partisipan dalam sistem. Terus yang ketiga, probabilitas transisi harus konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Yang keempat itu kondisi merupakan kondisi independen sepanjang waktu. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya yaitu seiring berjalannya waktu, Markov chain banyak diterapkan dalam manajemen industri. Nah, untuk menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu, brand switch dalam pemasaran, untuk menganalisis perancangan penjualan, perancangan pemeliharaan mesin, perencanaan antrian, menganalisis perubahan harga pasar saham, terus pengelolaan administrasi rumah sakit, perencanaan persediaan bahan baku dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat di manakah itu kejadian T waktu pada saat kejadian. Nah, pada gambar di sini jelas yaitu KT4 dipengaruhi oleh kejadian KT3 dan KT3 dipengaruhi oleh kejadian KT2 dan KT2 dipengaruhi oleh KT1. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi terus-menerus dan berantai karena adanya peranan probabilitas transisi. Nah, kejadian KT1 misalnya akan mempengaruhi kejadian KT3. Oleh karena itu, Markov chain mampu menjelaskan kemungkinan gerakan-gerakan beberapa variabel dalam satu periode waktu di masa yang akan datang berdasarkan pada gerakan-gerakan variabel tersebut di masa kini. Dalam model matematis dapat dituliskan yaitu KTJ sama dengan PXK TJ kurang 1, di mana KTJ itu peluang kejadian T sama dalam peluang J, P probabilitas transisional, peluang J waktu kejadian J, peluang J kurang minus 1 peluang kejadian J. Nah, itulah penjelasan dari contoh kasus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.